Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihil kiram, ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa shalihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil mukarrabin wa sadatina sufiyatil muhabbikin, khususan ila sultanil awliya As-Syekh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani, asairil awliya illah wal awliya ittis'ah, wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masayikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha, khususan ila man fataha hadhil qaryah, khususan ila muallif hadzal kitab As-Syekh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah, kembali Allah mempertemukan kita di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Masih membahas tentang keutamaan iman. Hadis nomor 8 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-haditsu saminu minal asrati fi hadzal bab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu tawi iman iku qaidul fath, taline mateni. La yaftiku aja mateni mukminun ing wong kang mukmin. Hadise pendek sekali. Iman itu adalah pengikat seseorang agar tidak merusak orang lain, agar tidak membunuh orang lain. La yaftiku mukminun, janganlah engkau merusak atau membunuh orang yang Iman itu akan mencegah kita untuk melakukan kerusakan. Iman itu akan mencegah kita untuk membunuh orang lain, apalagi membunuh orang mukmin. Sebab orang yang iman itu akan muncul dari keimanan itu jiwa-jiwa kesabaran. Kan begitu nih. Insyaallah pertemuan yang lalu kita membahas itu tentang separuh iman itu berada pada kesabaran. Kalau ono wong ngamukan berarti imannya yang perlu dipertanyakan, kan begitu mafhum mukhalafahnya. Ini sejalan dengan hadis Rasulullah menyampaikan, haramallahu minal mu'mini dammuhu wa maluhu wa irduhu wa alla yadunnu bihi illa khair. Allah mengharamkan minal mu'mini, dari orang-orang mukmin, apa yang diharamkan, dammuhu, darahnya. Darahnya orang mukmin itu haram kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh agama.
kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh agama. Artinya darah itu adalah membunuh. Membunuh orang mukmin itu hukumnya haram. Wa maluhu, dan hartanya orang mukmin itu haram. Artinya apa? Kita tidak boleh mengambil, menipu, memperdaya hartanya orang-orang mukmin. Itu berarti nek dudu wong mukmin oleh dibujuki, Pak. Ya gak ngono juga maksudnya iki. Jadi mempunyai kehormatan hartanya orang mukmin itu. Wa irduhu, serta kehormatan orang mukmin itu haram, jangan sampai dirusak. Jangan membahas kejelekan orang lain, apalagi orang itu adalah orang mukmin. Karena itu merupakan kehormatan. Sementara media kita namanya teng medsos, wah masal itu senengane bahas eleke wong liya. Ngono sing maca ya hobi wae maca saiki. Padahal informasine urung karuan bener. Informasinya belum tentu benar. Wa alla yadhunnu bihi ila khair, dan tidak diperkenankan mempunyai prasangka kepada orang mukmin kecuali prasangka yang baik. Kita itu tidak boleh berprasangka kepada orang mukmin kecuali prasangka yang baik. Nah, pun, okay. Sementara kita mempunyai kebiasaan selalu curiga, kan begitu kan? Nah, ini perlu perombakan besar-besaran, perlu perombakan besar-besaran. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan akmalul mu'minina imanan wa ahsanuhum khuluqa. Sempurnanya keimanan orang mukmin itu adalah ahsanuhum khuluqa, akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Jadi kok ana wong ngakune iman tapi akhlake ra karu-karuan, tidak punya jiwa kepedulian kepada orang lain, orang duwe tata krama karo wong tuwa, tidak berbelas asih kepada yang muda, maka sebenarnya perlu dipertanyakan itu keimanan. Sementara kita akhir-akhir ini disibukkan oleh Islam yang simbolik gitu. Islam yang simbolik, menggunakan simbol-simbol Islam gitu maksudnya, tetapi tidak berakhlak Islam, kan susah. Jadi Islam yang simbolik saja, akhlaknya tidak menunjukkan akhlak yang Islam. Ini mulai trennya mulai begitu sekarang. Kadang ya guyokno dhewe, ya mulai ana slogan-slogan, ayo sholat subuh berjamaah. Api itu bagus, tidak ada yang jelek sebenarnya. Akhirnya mulai kabeh sholat subuh jamaah kabeh, zuhur asar maghrib isya sepi kabeh. Jadi kebiasaan kita itu kan masih anut grubyuk gitu nih. Jadi nek wayah ngene melu kabeh, kok nek wis ora ya ora kabeh. Terus akhirnya ana tren baru, apa namanya, Jumat Barokah ini. Nah, ini tren baru itu. Nanti akhirnya melu kabeh Jumat, ya api, ndak ada yang nggak baik, itu baik semua. Tapi maksud saya itu jangan hanya menjadi sebuah tren gitu. Nah, ya, jangan hanya menjadi sebuah. Sebenarnya yang perlu ditrenkan itu ngaji. Sudah satu ini sudah cukup ya. Tolabul ilmi. Kalau ini sudah menjadi tren di masyarakat kita, semuanya kena. Karena kalau orang itu suka dengan ilmu, maka semuanya menjadi kena. Sebenarnya ini yang perlu diangkat, bukan perkis seperti itu, bukan apapun. Para jamaah inilah, jadi orang yang beriman itu maka akan muncul dari dalam jiwanya kebaikan.
Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Siapa saudaranya? Orang-orang muslim. Hadis ini begitu umum, begitu populer, tetapi dalam aplikasinya terasa berat. Mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Nek jenengan seneng mangan gulai, kok ndelok dulure mangan tempe, kudune susah. Kan begitu kan? Sementara kita tidak punya jiwa seperti itu. Tidak punya jiwa seperti itu, tidak punya. Jadi kok ngrasakno ngurusi urusane wong liya kang urusanku dhewe wae ruwet. Nah, kan? Apalagi kena pandemi seperti ini, PPKM gak mari-mari, bu level piro sakniki. Gak mari-mari sehingga orang merasa terhalang untuk melakukan kebaikan. Padahal itu jangan sampai itu. Jadi kesulitan apapun jangan pernah menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Kesulitan apapun jangan pernah menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Justru dengan adanya kesulitan itu, maka Allah akan memberikan lipatan-lipatan pahala. Hadis nomor 9. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalaqallahu al-imana, khalaqon dateake sapa Allahu Gusti Allah al-imana ing iman. Wa hafahu lan maes-maesi sapa Allahu ing iman. Wa madahahu lan ngelem sapa Allahu ing iman. Bisamahati kelawan loman wal haya lan sifat wirang. Wa khalaqalan dateake sapa Allah al-kufra ing kufur. Wa dammahu lan modo sapa Allahu ing kufur bil bukhli kelawan gumet wal jafa lan wangkot. Allah menciptakan iman, kemudian Allah menghiasi iman itu dengan dua sifat, as-samahah wal haya. Jadi Allah menghiasi iman itu dengan dua sifat. Pertama as-samahah, loman. Napa loman itu bahasa Indonesia? Hah? Rada angel loman. Ono pemurah, ono dermawan. Nanti itu beda-beda itu sebenarnya. Ada sakhwah, ada jud, ada karom. Sakhwah itu pasukannya nafsul mulhimah, nafsu tingkat ketiga. Nafsu yang sudah mendapatkan ilham, itu nafsu tingkat ketiga. Sebelum itu pertama kedua jelek semua, isinya nafsu itu jelek semua. Tingkat ketiga namanya nafsul mulhimah. Salah satu pasukan dari nafsul mulhimah, salah satu namanya sakhwah, loman. Nafsu tingkat keempat namanya nafsul mutmainnah. Salah satu pasukannya namanya jud, loman. Nafsu tingkat kelima namanya nafsul radiyah. Salah satu pasukannya namanya karom, loman. Odoh terjemahnya, tapi beda-beda itu. Sakhwah itu adalah suka menolong ketika diminta tolong. Pokok benono wong njaluk tulung mesti ditulungi semampunya, pasti sudah. Itu sakhwah atau samahah, sama. Atasnya itu namanya jud, suka menolong ketika diminta tolong atau tidak diminta tolong. Cak masjid duwe gawe gak ngrewangi ta,
Wong-wong gak nyenggol aku kok. Berarti dia minta disenggol dulu baru mau membantu. Itu namanya syahwah, bukan jud. Berarti dalam dirinya masih terdapat ego itu. Kan begitu kan? Nek gak dijaluki tulung gak nulungi, itu masih ada itu, tapi sudah baik. Tapi sudah baik. Tonggone keluwen kok meneng ae. Ya dhek ya meneng. Ini nama kok gelem njaluk tulung ya ditulungi. Itu sudah baik itu. Tapi dalam dirinya, dalam kebaikannya masih terdapat sifat egois. Enggak gelem ngomong ya aku ya meneng ae. Itu sifat egois benar. Jadi sifat kepeduliannya itu masih terbatasi. Atasnya itu namanya jud, suka menolong ketika diminta tolong atau tidak dimintai tolong. Angger ketok wong susah ditulungi, senajan wonge gak njaluk tulung. Itu namanya jud. Atasnya itu nafsu tingkat kelima, nafsu radiyah namanya. Salah satu pasukannya banyak ini. Salah satu pasukannya namanya karom, suka menolong ketika diminta tolong ataupun tidak dimintai tolong kepada kawan ataupun kepada lawan. Itu malih nggih. Itu malih. Senajan musuhe niku nek susah ditulungi. Ini akhlaknya Rasulullah kan ini. Jadi Rasulullah nanti saben medal saking dalam disawati wong kafir kan begitu kan? Suatu ketika orang disawat, lho sing gaene nyawati aku neng ndi? Anu Kanjeng Nabi sakit, ayo diparani didongake, muga-muga ndang waras. Itu karom namanya. Itu namanya. Lah kula jenengan tekon ndi? Sakhawah ae urung karuan. Nggih. Betul itu. Sakhawah aja belum tentu kita itu. Suka menolong ketika dimintai tolong. Sakhawah itu nggih. Terkadang itu ana wong ning omah dodok-dodok kok didelok nggawa emap etok-etok turu. Nah, ini kan susah pisan nggih. Susah gak ngerti jame wong turu. Ana wae alasan. Lah iman itu oleh Allah dihiasi pertama dengan sifat dermawan. Dermawan yang paling rendah. Suka menolong ketika diminta tolong, itu dihiasi. Perhiasan yang paling rendah itu. Sifat dermawan yang paling rendah. Itu ditemplek ke Gusti Allah kepada iman. Sehingga tidak ada orang iman kok ndak dermawan, ndak ada. Orang iman kok ndak suka menolong, ndak ada. Kan gitu mafhumnya. Wal khaya dan sifat malu. Allah menghiasi iman itu dengan sifat malu. Wong sing duwe iman mesti duwe isin. Lah khaya itu ada dua. Nah, ini saya cuplik-cuplik saja keterangannya. Nah, biar nggak terlalu panjang. Pertama namanya khaya nafsani. Khaya nafsani itu malu sing jenis menungso. Contohnya ngeten, panjenengan kok muda ketok wong isin napa mboten? Nah itu namanya nafsan. Khaya nafsan. Panjenengan nyolong ketemon wong isin napa mboten? Isin namanya khaya nafsan. Yang kedua khaya robbani, malu kepada Allah. Senajan gak ana wong nek nyolong tetep isin karo Gusti Allah. Ini namanya khaya robbani, malu kepada Allah. Lah orang yang malu ketika aibnya tampak oleh manusia itu sebenarnya keimanannya masih dipertanyakan. Bila kita malu kejelekan kita diketahui orang, sebenarnya itu dalam hati kita ada penyakit namanya riya. Ada penyakit namanya, bila kita malu aib kita diketahui orang, sebenarnya dalam hati kita ada penyakit namanya riya. Kenapa begitu? Berarti kita ingin orang itu tahu kebaikan kita, kan begitu.
Ya. Bila kita merasa marah ketika orang lain menghina kita, sebenarnya dalam hati kita itu ada sifat riya. Kenapa begitu? Kalau orang lain menghina kita, kita marah, berarti kita ingin dimuliakan orang lain. Makanya orang beriman itu tidak bisa marah, karena dia ikhlas kepada Allah. Kan begitu. Jadi wong ikhlas itu tandanya gak ngamukan. Masih dilokne wong mboten ngamuk. Karena tujuannya Allah, bukan tujuannya dimuliakan oleh manusia. Ora ono sing iso nglakoni nek kula jenengan iki durung kelas e. Dilokne wong kok mesam-mesem. Ya mau tersinggung itu cuman sebentar gitu saja. Jadi coba kita logikakan ini. Bila kita dihina orang itu marah, maka sebenarnya kita itu ingin dipuji orang, kan begitu. Nah, logikanya kan begitu. Maka bila kita ingin dipuji orang, itu namanya riya, kan begitu. Nah, mencari perhatian orang lain. Maka orang-orang yang ikhlas itu tidak pernah dia merasa marah ketika dihina oleh orang lain. Niki rada wis kadung muni, niku sakjane bagian tasawuf itu sebenarnya ya. Wis kadung muni piye melih. Masyaallah. Jadi seperti itu kurang lebih. Bila innama yu'limu kalman'u li azami fahmika anillahi fi hikam. Kula rada setengah hafal hikam niku wis. Bila penahanan pemberian itu menyakitimu, itu menunjukkan dirimu tidak mengenal Allah. Bila penahanan pemberian itu menyakitimu, contohnya panjenengan ndonga ora hasil-hasil. Aku ndonga ngene iki wis 7 tahun kok ora ana tanda-tanda berhasil. Mbok menawa gak dikersane Gusti Allah, akhire gak ndonga. Bila penahanan pemberian Gusti Allah gak maringi, itu menyakitimu, akhirnya putus asa gak gelem ndonga. Contoh yang lain, nyambut gawe ngedhu ora oleh badi malah oleh rugi. Sak ngene carane gak nyambut gak enak. Penahanan pemberian tidak diberi oleh Allah. Bila Allah tidak memberikan kepadamu, kemudian itu membuat kamu sakit. Wis gak nyambut gawean. Sakit kan namanya. Nah, li adzami fahmika anillahi fihi, menunjukkan bahwa dirimu tidak kenal Allah. Tidak mengenal. Nek ora kenal Gusti Allah kan piye? Kan begitu kan? Sejelek-jeleknya orang. Lah kita muslim mulai lahir kok ora kenal Gusti Allah. Ta'udzubillah min dzalik. Pun wa khalaqal kufra wa dzammahu bil bukhli wal jafa. Dan Allah menciptakan kufur, kafaro, kafir, kufur podo, sama. Dan Allah menciptakan sifat kufur wa maddahu. Kemudian Allah modo niku madani, napa madani niku? Diwadani apa diwadani? Mencelanya gitu kan nggih. Nek cara wong Jawa diwadani. Kemudian Allah mencelanya dengan sifat bakhil dan sifat jafa. Bakhil niku medhit, jafa niku wangkot. Napa wangkot lho? Keras kepala. Keras kepala. Nggih. Jadi orang kufur itu nggih diwadani karo Gusti Allah, ditengeri karo Gusti Allah dengan sifat bakhil. Bakhil iku medhit. Kitoke jeru.
Oh boleh. Petinju. Ngerti petinju nggih? Gegem. Masya Allah. Jadi maka ini berseberangan. Orang iman pasti dermawan. Bila dia bakhil maka keimanannya pasti rusak. Lha napa lho Pak kondisi pandemi ngeten iki. Penghasilan kula sudo. Jangan menghalangi kita untuk berbuat loman. Ora iso ngekeki duit, ngekeki panganan. Ora iso ngekeki panganan, nyumbang pikiran. Bantu mikir. Dilelah pikirane kendo pisan, gak mampu mikir, nyumbang tenaga. Dilelah tenagane gak kuat pisan, nyumbang donga. Nyumbang donga kok ora iso, ya didongani. Nyumbang donga ora iso berarti wis wayahe. Paham ya? Heeh, wayahe didongani berarti wis mujur ngalor ngidul kan ngoten ya. Mosok nyumbang donga ora iso. Jadi setiap kesulitan itu jangan pernah menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Estu niku. Janjine Gusti Allah itu tidak pernah satupun yang tidak ditepati. Dalam kondisi ngeten, sedekah ketika harta kita banyak itu biasa. Tidak ada keistimewaannya itu. Ono wong sedekah 100 juta, duitnya 20 miliar, biasa itu. Sementara kita kan silau dengan seperti itu, padahal itu biasa itu. Kecil lah sebenarnya. Ono wong sedekah 10.000, duitnya mung 50.000, banyak atau enggak? Wah ya, lebih berat itu kan begitu kan? Nah, itu yang harus kita hargai. Jangan melihat nominalnya. Jadi sedekah ketika kita dalam keadaan kaya itu biasa. Bukan sesuatu yang istimewa. Tetapi kita tetap bersedekah dalam keadaan yang sempit rezeki kita itu adalah sesuatu yang istimewa. Sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, bangun malam dalam keadaan kita dalam keadaan sehat, oh itu biasa, bukan istimewa. Tapi ketika dalam keadaan sakit kita masih melakukan itu sesuatu yang istimewa. Ketika waktu kita longgar, kemudian kita hadir di majelisnya para ulama untuk thalabul ilmi, oh itu biasa. Tapi ketika waktu kita sempit dan kita masih hadir di majelis ilmunya para ulama, repot, tapi kita masih mampu hadir, itu adalah sesuatu yang istimewa. Lah ketika kita melakukan sesuatu yang istimewa, pasti kita akan diistimewakan oleh Allah. Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang istimewa, pasti kita akan diistimewakan oleh Allah. Wis awak kudu kesel, gak duwe-duwe, gerimis, mulai kerja bojo kudu ngomel ae, anak megelno ati, wayah rutinan ngaji, kira-kira sampean turu apa budal ngaji? Semakin tinggi ujiannya, semakin tinggi pula pahalanya, kan berbanding seimbang itu. Berbanding seimbang itu. Malah dalam sebuah hadis itu Rasulullah menyampaikan, inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiruha salatun wala shaumun wala hajjun illal humumu fi talabil ilmi. Di antara dosa-dosa itu ada dosa yang tidak bisa dilebur dengan sholat, tidak bisa dilebur dengan puasa, tidak bisa dilebur dengan ibadah haji. Ibadah sing wajib-wajib lho ora iso nglebur. Salat, poso, haji kan wajib semua, ndak bisa.
untuk menghapus dosa ini. Apalagi sekedar baca Quran, baca istighfar, oh tambah nemen gak kuat. Wong ibadah wajib wae ora kuat, apalagi ibadah sunnah, kan begitu kan? Ilal humumu fi talabil ilmi, kecuali kesulitan ketika mencari ilmu agama. Jadi ketika Allah menciptakan kesulitan, iku contohnya arep budal ngaji, awak kudu kesel, ora duit-duit, bojo kudu ngomel ae, anak megelno ati, gerimis pisan, kan kesulitan. Jadi sebenarnya ketika Allah menciptakan kesulitan ketika kita akan thalabul ilmi, Allah itu berkehendak untuk menghapus dosa kita. Sebenarnya begitu. Dosa yang sulit dilebur. Kok ora sida budal, ya ora sida ilang dosane. Kan begitu. Nah, jadi hendaknya dalam pikiran kita itu punya angan-angan seperti itu. Udane tambah deres, wangin lesus. Wah, iki dosaku arep ilang iki. Wah, angin lesus, udan deres, lampu mati, tetep budal ngaji. Wah, dosaku arep ilang. Teko masjid ya sepi temenan karena Allah. Sak kiai-kiai ini ra teko nih. Ya Allah. Nah ini. Pun. Maka hindari sifat bakhil. Ini berkali-kali kami menyampaikan. Al jannatu darul asqiya wan naru darul bukhala. Surga itu disediakan kepada orang-orang yang dermawan. Neraka itu disediakan bagi orang-orang yang bakhil. Na'udzubillah min. Maka orang bakhil itu sebenarnya mempunyai sifat kufur. Kenapa seseorang itu bakhil? Kenapa orang itu menjadi bakhil? Pertama, dia tidak merasa bahwa apa yang dimiliki itu pemberian Allah. Jadi dia merasa apa yang dimiliki itu karena usahanya. Awake dhewe nyambut gawe, direwangi, endas dadi sikil, ngamane ngoten. Lah kok dijaluk uang. Akhirnya menjadi orang bakhil. Sebab pertama itu, sebab yang pertama. Sebab yang kedua, karena dia ingin mendapatkan pengakuan. Ingin mendapatkan pengakuan. Maksudnya bagaimana? Aku wong pinter. Nek wong pinter itu kudune ketok sugih. Supaya ketok sugih, ya aja akeh-akeh pengeluaran. Ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ini sebab kedua. Sebab ketiga, khawatir merasa kekurangan. Iki penghasilanku sakmene, anak sik cilik-cilik. Iki tambah suwi tambah banyak pengeluaran, nek bayaranku sik sakmene. Waduh, iki koyoke nek sedekahku sakmene kurang koyoke. Jadi merasa khawatir kalau kekurangan. Dia lupa bahwasanya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun yang hidup di muka bumi itu rezekinya ditanggung oleh Allah. Khawatir kekurangan. Itu penyakit paling bahaya itu sebenarnya. Khawatir kekurangan. Orang yang khawatir kekurangan sebenarnya dia tidak yakin kepada Allah. Kita hidup itu kan dijamin Allah sudah rezekinya. Adapun bekerja itu hanya sekedar kewajiban saja, kan begitu kan? Ditanggung oleh Allah. Kenapa kita mengkhawatirkan sesuatu yang telah ditanggung oleh Allah? Coba ini kalimat ini dipikirkan. Kenapa kita mengkhawatirkan sesuatu yang telah ditanggung oleh Allah? Hendaknya justru kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum ditanggung. Apa contohnya? Kita itu besok masuk surga atau neraka. Apakah ada tanggungan itu? Apakah ada jaminan? Tidak ada. Urusan rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Harusnya kita percayakan penuh kepada
Angger kita nyambut gawe nglakoni kewajiban hasil sembuh apa jare Gusti Allah. Tapi hal yang perlu kita renungkan, nasib kita besok bagaimana? Itu tidak ada jaminan. Ya kan? Sementara kita dalam hidup ini lebih banyak khawatir urusan terus Pak kula mboten khawatir urusan dunia blas. Kula tak ngurusi akhirat mawon. Kalimat itu juga masih perlu dikoreksi. Iki nggak khawatir urusan dunia, apa putus asa urusan dunia. Ini juga perlu dikoreksi juga ini ya. Nyambut gawe ping pirang-pirang gagal terus Pak iki tutuk dalanku ngene iki aku wis gak khawatir urusan dunia, aku tak ngurusi akhirat. Iki iso wong pedhot ngene. Hati-hati ya. Hati-hati itu member-member itu memang. Sebab yang lain kenapa seseorang bakhil karena dia cinta kepada dunia. Orang cinta dunia itu selalu berpikir untung rugi, kan begitu kan? Berpikir untung rugi. Belum tentu orang yang dohirnya dermawan itu tidak bakhil, belum tentu. Rata angel didik. Contoh, kula nyalok ke DPR. Akhirnya wong sak masjid tak dungi duit kabeh. Sedekah. Begini ini saya orang dermawan enggak? Saya orang dermawan enggak? Bukan, karena saya menginginkan Anda memilih saya. Berpikir untung rugi tadi. Aku modal sakmene kok aku oleh sakmene. Itu bukan orang dermawan. Karena punya tendensi yang lain. Sama halnya kalau kita kembangkan, aku tak sedekah 10.000 jarene ngaji wingi, nek sedekah 10.000 dikembalikan 10 kali lipat, kan begitu kan? Berarti aku bakal oleh 100. Orang yang punya motivasi seperti itu sebenarnya bukan orang dermawan. Orang yang mencari apa? Rada angel didik. Wis ngoten lah kira-kira. Wal jafa lan wangkot. Kufur itu dihiasi oleh Allah, ditempeli oleh Allah dua sifat, sifat medit dan sifat wangkot, keras kepala. Orang makan tutur, dituturi tambah ngandani. Itu namanya orang yang keras kepala. Orang iman itu mudah menerima kebaikan, mudah menerima kebenaran. Itu tanda orang iman. Kok ana wong alngeyelu wal metiti. Nah, napa niku? Senengane ngeyel, senengane metiti menunjukkan dalam dirinya terdapat sifat kufur. Ora kena diomongi. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ke-10. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala nalikane manjing sapa ahlul jannati ahli swarga al jannata ing swarga, wa ahlun nari lan ahli neraka annara ing neraka, amarallahu ta'ala maka perintah sapa Allah ta'ala bi ayah ruja kelawan yen to ngetokake minan nari saking neraka man sapa wong kana kang ana sapa man iku fi qalbi tetep ing dalem atine man apa misqalu dzarratin sak bubute semut udak minal imani saking sifat iman. Ketika nanti orang yang ahli surga telah masuk surga, orang yang ahli neraka telah masuk neraka. Neraka wis penuh, swarga wis penuh. Gusti Allah paring pengumuman, "Hei malaikat, mlebu ning neraka. Golek ana lamun ana wong sing jerone atine ana sak bubute semut udak." Apa niku basa Indonesiane? Napa? Sebesar biji sawi. Nah, nek cara Jawane ngoten nggih. Sebesar biji sawi dari nilai keimanan, ambil, keluarkan dari neraka, masukkan ke
surga. Senajan wong niku iman cilike nemen, sok bakale mlebu swarga. Tapi kungkum dhisik neng. Nah niki sing gak enak nggih. Mangkane wong maca syahadat mlebu swarga. Sudah pasti itu. Senajan gak tahu salat, gak tahu poso, terus wis maksiat kabeh, tetep mlebu swarga, tapi keri. Nah, kita kan ndak ingin begitu. Lah itu nggih. Wong awake dhewe iki lara asam urat, kolesterol, ngomong awake linu kabeh. Seminggu ngono ae rasane gak karu-karuan kok dilebokke neraka kan ngoten. Nah, tapi ini merupakan fadl, keutamaan dari Allah. Iman sekecil apapun tetap akan menyelamatkan dia dari api neraka. Akhirnya mentas saka neraka mlebu swarga niku Gusti Allah. Kan begitu kan? Nah, kita jangan seperti ini. Nek iso ya wis ora usah pinarak-pinarak ning neraka lah. Wis langsung bae mlebu swarga. Nek iso ya ora usah dipisah. Ndak usah ditimbang, tapi langsung saja bypass menuju surganya Allah. Nah, kita inginnya seperti pun para jamaah 10 hadis tentang keutamaan. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Bila kita sedekah, kemudian kita mengharap sesuatu dari sedekah kita, harapannya itu dari orang gitu maksudnya, ingin pujian atau apa gitu tah, itu kategori riya. Betul. Riya itu definisinya talabuka manzilata fi qulubil khalqi litanalal biha aljah wal hismah. Kita melakukan sesuatu agar orang lain memperhatikan kita. Nah, itu riya namanya. Bila kita melakukan sedekah mengharap sesuatu dari Allah, apakah ini riya gitu nih? Bukan riya, karena bukan perhatian dari orang. Mengharap sesuatu dari Allah bukan kategori riya. Riya itu mengharap perhatian dari orang, dari makhluk. Kalau dari Allah bukan kategori riya, tapi bisa selain riya. Nah, bisa selain riya. Contoh begini, aku tak sedekah rek jarene wong sedekah siji dijoli 10. Dia berpikir untung rugi kan begitu kan? Orang yang seperti ini sebenarnya masih jauh dari sifat ikhlas. Karena masih berpikir untung rugi. Ini masih berpikir untung rugi. Kalau bahasa kami tadi iku ngono asine wong bakhil duduk wong loman kan gitu. Karena apa? Masih berpikir untung rugi. Nah, kalau ditanya apakah boleh kita sedekah, kita mengharap supaya Allah mengembalikan sesuai dengan janji Allah. Kalau pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Tetapi perbuatan seperti itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Jauh dari sifat ikhlas. Kan Allah tidak menerima ibadah apapun bila kita tidak ikhlas. Kan begitu. Nah, kalau belum kita mengatakan ya Allah, lo sedekah 1000 lho, sampean balekno. Kan sama dengan begitu bahasanya nggih. Nah, sampean balekno 10.000 lho, iki jenengan lho sing janji. Apakah perbuatan seperti itu ikhlas? Nah, cara wong tasawuf gitu nggih. Jangan seperti itu, sudah lakukan. Hadis qudsi. Yaqulullah azza wa jalla, "Abdi atti'ni fima amartuka wa la tu'allimni bima yuslihuka."
Wahai hambaku, kata Allah, atikni manuto sing tak perintah. On ibadah, on ikhlas. Wala tu'allimni bima yuslihuka, jangan mengajariku. Kata Allah begitu, jangan mengajariku apa yang terbaik bagimu. Gusti kula sedekah 1000 lho nggih. Jenengan ijoli 10.000. Ngajari Gusti Allah. Jenengan kiambak lho sing janji ngoten. Umpama niki umpama tapi gak pantes, tapi untuk memudahkan logika kita saja maksud kula iki. Umpama sing dadi pangeran aku. Lho kowe dadi apa kok wani-wani ngatur kan ngoten nggih. Niki umpama tapi enggak pantas sebenarnya. Nah, kalimat itu. Jadi bagaimana mungkin ibadah kita diterima Allah bila kita tidak ikhlas. Jadi janji-janji Allah seperti itu namanya basyira, berita gembira. Jangan jadikan tujuan. Lho nek sedekah siji dijoli 10 niku tenggene fakir miskin. Kepada keluarga yang membutuhkan siji dijoli 70. Kepada kawan yang membutuhkan siji dijoli 100. Sedekah kepada orang yang tolabul ilmi siji dijoli 1000. Tertinggi. Niki sing mburi rada kae. Sedekah nang gone wong alim siji dijoli 30.000. Nah, aku ngomong ngono sampean anggap aku arep-arep malah keliru meneh ya. Tapi ini semua sebenarnya adalah basyiro, berita gembira. Jangan jadikan tujuan. Semuanya itu bawahnya ada NB. Catatan nek diterima Gusti. Nah, itu catatannya. Untuk bisa diterima berarti kan harus ikhlas. Nah, ikhlas itu berarti tanpa motivasi itu. Jadi itu hilangkan sudah. Itu hilang. Nah, tapi bagi orang awam tidak apa-apa. Bagi orang awam, boleh kepingin rezeki wakil sedekah sing akeh. Itu bahasa dakwah namanya. Nah, bahasa dakwah. Tapi ketika orang awam itu sudah masuk, harus ditingkatkan lagi. Ngoten kira-kira. Sampun? Nggih, monggo. Orang bangkrut, hadis itu Rasulullah mengatakan bahwa banyak nanti orang di akhirat itu orang yang bangkrut padahal di dunia orang kaya. Artinya bangkrut ketika dihisab kebaikannya dengan kejelekannya itu tidak berimbang. Jadi kebaikannya untuk nutupi kejelekannya tidak cukup sehingga disebut orang yang bangkrut. Nah, yang dimaksud bangkrut itu kebaikannya untuk nutup kejelekannya tidak cukup sehingga kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Ini disebut orang yang bangkrut. Bangkrut itu rugi, mengalami kerugian. Ngoten. Ini wong Islam niku kok ganjarane setitik niku menunjukkan gak patek pinter. Kan begitu kan? Menunjukkan gak patek pinter. Nek wong nek pinter niku ganjarane mesti akeh. Betul itu. Poso sedina ning wulan Dzulhijjah niku padha karo poso setahun. Loh, kalau kita tahu akhirnya kita melakukan, ganjarannya kan wis padha poso setahun. Jadi kok ana wong Islam gak patek akeh ganjarane berarti gak patek. Ngoten. Pun, ngoten. Nggih, monggo Bapak setunggal malih terakhir. Ya. Bagaimana bila kita bersedekah atau melakukan amal kebajikan dengan tujuan supaya doa kita mudah diterima gitu toh maksudnya. Apakah ini juga kategori
enggak ikhlas. Nah, ngeten. Yang disebut ikhlas itu adalah bila tujuannya Allah. Kita breakdown tujuan Allah itu seperti apa. Bila tujuannya Allah kita rinci, atau tujuannya adalah ridhonya Allah, atau tujuannya adalah mendapatkan kebaikan akhirat. Kan begitu, itu sama dengan tujuannya Allah kan begitu, mendapatkan kebaikan akhirat. Atau tujuannya supaya kita menjadi orang-orang yang baik menurut ukuran agama. Contohnya kan, tenggene kitab taklim itu diterangkan, bila kita ingin anak kita, cucu kita itu menjadi orang yang alim, sing seneng sedekah neng gone wong alim, akhirnya saya bersedekah kepada orang alim. Motivasi, orientasi saya, tujuan saya supaya anak cucu saya menjadi orang alim. Apakah ini kategori ikhlas atau tidak ikhlas? Karena tujuannya itu adalah menjadi orang yang alim, orang yang paham agama, berarti tujuannya adalah akhirat, maka itu kategori ikhlas. Tujuannya kan akhirat, menjadi orang alim supaya paham agama, mengenal agama sehingga dia menjadi orang yang soleh. Ini kategori ikhlas. Tapi kalau tujuannya itu orientasinya itu dunia, maka dia menjadi orang yang tidak ikhlas. Jadi boleh seperti itu. Aku tak sedekah nang masjid, muga-muga anak putuku didadekno wong sing ahli ibadah. Contohnya seperti itu. Dengan sedekah ini kita bermohon kepada Allah agar anak cucunya dijadikan orang yang ahli masjid, ahli ibadah. Ini kan kita berarti punya tujuan seperti ini. Bagaimana? Boleh, karena tujuannya adalah ibadah. Lah ibadah itu sama dengan tujuannya Allah. Sering saya menerangkan ad-dunya, cinta dunia itu pokok segala kerusakan. Apa itu dunia? Ma naf'a lil akhirah, sesuatu yang tidak manfaat untuk akhirat. Panjenengan tuku sepeda motor dunia itu, tetapi digunakan untuk silaturahmi, digunakan untuk berangkat ngaji, digunakan untuk bekerja dalam rangka melakukan kewajiban menghidupi anak istri, maka sepeda motor ini manfaat untuk akhirat. Kalau manfaat untuk akhirat, maka sepeda motor ini tidak disebut dunia. Lah kok ono sepeda motor, tuku sepeda motor digawe pamer, digawe dolanan, maka sepeda motor ini disebut dunia. Jadi sama dengan itu, kita sedekah menginginkan kebaikan untuk keluarga kita supaya jadi anak-anak sing soleh. Nah, itu berarti tujuannya akhirat. Kalau tujuannya akhirat berarti itu karena Allah. Tapi kalau kita sedekah supaya aku ndang sugih, nah berarti orientasinya dunia, itu tidak disebut dengan ikhlas. Ngoten Bapak. Sampun ngoten riyen. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.